Shalom Bapak Ibu, istilah WFH atau work from home menjadi trending topik seiring merebaknya COVID-19 yang memaksa kita untuk bekerja dan beraktivitas di dalam rumah. Ditambah lagi dengan adanya social distancing yang memaksa kita untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh orang yang bekerja di kantor, ternyata gereja juga merasakan dampaknya. Biasanya kita ibadah secara bertemu muka, sekarang ibadah online, KM online, lalu kita tidak bisa kunjungan dan sebagainya. Gereja harus memiliki kontribusi nyata dengan mendukung program pemerintah, namun tidak mengesampingkan pengkabaran Injil. Karena gereja bukan hanya sekedar perkumpulan, gereja adalah sebuah persekutuan. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani itu adalah koinonia, yang memiliki kata kerja koinoneo, yang memiliki arti mengambil bagian. Bagaimana kita sebagai gereja dapat mengambil bagian dalam pengkabaran Injil di situasi yang sulit saat ini? Nah, kita akan belajar dari kisah Paulus. Kita akan baca 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah seorang pelayan yang setia, kuat dan tahan banting. Tetapi ia sendiri memiliki kesakitan dan penderitaan, dan dia menjerit supaya duri diangkat dari dagingnya. Namun satu hal yang dapat kita pelajari dari Paulus, ia tetap setia memberitakan Injil di tengah rasa sakit dan penderitaan yang ia alami. Apakah itu duri dalam daging? Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan duri dalam daging adalah suatu penyakit yang diberikan untuk memukul Paulus supaya ia tidak menjadi sombong. Paulus telah berdoa sebanyak 3 kali. Itu artinya ada rasa sakit yang luar biasa yang ia alami. Namun ketika dia berdoa, Tuhan tidak menjawab, sembuhlah engkau Paulus. Tapi Tuhan malah menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Banyak orang mendefinisikan penginjilan hanya identik dengan kesembuhan. Kasih karunia selalu diikuti dengan kesembuhan. Padahal Injil adalah berita tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus hidup kita dari dosa dan bangkit di hari ketiga. Akan menjadi salah jika kesembuhan menjadi tujuan dari penginjilan. Namun bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukannya. Apalagi duri di dalam daging itu adalah seizin dari Tuhan. Paulus yang oleh karena penginjilannya banyak orang disembuhkan, tetapi ternyata dirinya sendiri punya penyakit yang tidak sembuh. Ini bukti bahwa ketika kesembuhan tidak terjadi, kasih karunia memampukan Paulus untuk tetap melakukan pekerjaan mengabarkan Injil dan banyak kesembuhan terjadi. Jadi keterbatasan, rasa sakit, dan penderitaan tidak membuat Paulus berhenti memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, di masa karantina ini harusnya kita tetap bisa bersaksi dan menginjil melalui media yang kita miliki. Seperti penginjilan yang Paulus lakukan dalam setiap keterbatasan. Yang pertama, ketika dia di penjara, Paulus masih bisa menulis 4 surat. Surat di Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon. Jadi Paulus di penjara aja masih tetap bisa memberitakan Injil dan bersaksi, bahkan menegur jemaatnya. Gitu. Apalagi kita sekarang yang teknologi ada di tangan kita. Manfaatkanlah itu Bapak Ibu Saudara. Dan
ada satu hal lagi perlu kita merenungkan di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita banyak di rumah. Bagaimana peningkatan kualitas hubungan dengan pasangan, orang tua, dan anak-anak kita. Perlu kita ingat bahwa Tuhan memilih untuk memulai segala sesuatu dari keluarga. Yang pertama, ketika Tuhan memilih Raja Daud untuk Israel, dia nggak datang ke sekolah militer, tapi dia datang pada keluarga. Yang kedua, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memilih untuk datang melalui keluarga. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di bumi ini, dia memulainya dari keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin banyak dari kita yang sering mengajar, berkhotbah, coba renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita sediakan untuk kita duduk di rumah ajar anak kita atau keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang sering mungkin nyanyi, bermain musik, coba renungkan di masa-masa COVID ini. Berapa waktu yang sudah Bapak gunakan untuk keluarga, Bapak Ibu Saudara ajak menyembah Tuhan bersama. Jadi harusnya Bapak Ibu di masa COVID-19 ini, jadikanlah waktu untuk mempersiapkan keluarga kita untuk menjadi pelayan yang lebih baik. Dan jangan lupa, sampaikan Injil kepada keluarga kita yang belum mengenal Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Kisah Rasul 28 ada kisah Paulus di Malta. Dia sebagai seorang tawanan dipanggut ular, berujung menyembuhkan ayah seorang gubernur. Kisah 28 ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Saat itu orang-orang mengira dia akan lemas, pingsan, dan mati. Tapi hal yang mengejutkan di ayat 8, ia sembuhkan ayah gubernur. Kisah 28 ayat yang ke-8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Jadi Bapak Ibu bayangin, Paulus adalah seorang tawanan yang dipanggut ular, namun ia berdoa dan menyembuhkan orang sakit di tempat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di masa karantina ini berikanlah kesaksian Bapak Ibu kalau ada keluarga atau saudara Bapak Ibu yang disembuhkan gitu. Dan di masa yang sukar ini tolong renungkan Bapak Ibu, adakah orang yang karena pekerjaannya terkena dampak dalam karena COVID ini, ada nggak sih yang kita bantu? Contoh Bapak Ibu, kita kasih utang sama orang, kita bisa kasih mereka relaksasi sampai COVID ini benar-benar hilang dan mereka bisa kerja kembali. Yang ketiga Bapak Ibu, Kisah Rasul 16, kisah yang sama ketika Paulus juga ada di dalam penjara. Cuman yang ini waktu dia di penjara, dia menginjilin seorang kepala penjara. Kisah 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Seperti Paulus Bapak Ibu, bagi semua kita yang bisa bernyanyi, bermain musik, perkenalkanlah Yesus lewat lagu-lagu kita yang kita share di media sosial kita. Yang beribadah bersama, mesbah doa berkeluarga, Bapak Ibu boleh rekam itu dan share, supaya orang bisa terinspirasi lewat hidup Bapak Ibu Saudara gitu. Di masa COVID ini buatlah mazmur yang baru, jangan hentikan mazmur yang baru. Bagi Bapak Ibu yang bisa bernyanyi, perkenalkanlah Yesus melalui lirik-lirik lagu Bapak Ibu Saudara. Yang ibadah bersama atau melakukan mesbah doa bersama, Bapak Ibu Saudara bisa share, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menginspirasi orang lain. Jadi buatlah mazmur baru dan nyanyian baru di saat corona memaksa kita untuk beraktivitas di dalam rumah, dan supaya orang tahu dan melihat bahwa kuasa dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Selanjutnya Kisah Rasul 16 ayat yang ke-29.
Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar dari kisah ini, mulailah berani untuk menghubungi orang-orang yang tidak kenal di medsos kita. Berapa banyak kita sudah mengkonfirmasi orang, kita menge-add orang, tapi jangan-jangan tidak ada satupun dari teman-teman kita di media sosial yang pernah kita kenalkan dengan Yesus Kristus, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di kondisi yang sedang susah, sedang sulit, banyak orang sakit, semua orang butuh keselamatan yang pasti di tengah-tengah ketakutan akan wabah penyakit. Awalnya Paulus tidak mengenal dan tidak memberi fokus tuh kepada kepala penjara ini. Tetapi Tuhan segera membuat keadaan yang menuntut Paulus untuk berespon dengan cepat untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara. Inilah yang disebut Paulus sebagai kesiapan memberitakan firman di dalam waktu apapun. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus tidak melarikan diri? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Paulus dengan sangat mengerti bahwa ia dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan dan mujizat adalah alat Tuhan, bukan sebagai tujuan utamanya. Penjara dan rantai terbuka itu memang sebuah mujizat. Namun Paulus tahu bahwa ada mujizat yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa akibat peristiwa itu. Keajaiban gempa yang membuka semua pintu bukanlah jalan untuk Paulus dan Silas untuk melarikan diri, tetapi itulah jalan untuk memberitakan Injil. Social distancing bukan hanya untuk mengurung diri dan mengasihan diri Bapak Ibu, tapi untuk melakukan penginjilan dengan cara yang baru, dan Bapak Ibu Saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ingatlah bahwa Allah selalu menyediakan kekuatan dan kuasa di setiap penderitaan yang kita alami. Keterbatasan yang ditimbulkan COVID-19 ini memang membuat kita semakin aktif untuk membangun persekutuan secara online. Jadi inilah kesempatan besar untuk beritakan Injil dengan cara-cara yang baru di masa sukar. Yang WFH nggak usah khawatir, kalian tetap bisa EFH, Evangelist from Home. God bless you.